Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, tentunya masih di channel kesayangan kita, Kapi Break Channel. Saat ini saya sedang berada di tempat penangkaran madu kelulut. Nah, ini kelulut ini nama lainnya apa? Binatangnya nih ngengat ya? Bukan ngengat, apa tadi yang kau sebut tadi deh? Kelenceng. Nah, kelenceng. Jadi ini adalah sampling. Ini adalah kotak. Nah, kebetulan kita ketemu sama pembudidayanya langsung, yaitu Pak John. Pak John. Nah, Pak John, kita mau tanya-tanya dulu nih Pak John. Jadi ini Pak John, madu kelulut ini dulu asal muasalnya dia bisa dibudidaya ini kita harus ngambil bahan dari mana? Kebun-kebun, kalau sekitar kebun atau di sekitar hutan kan biasanya banyak itu. Kalau ini kan kelulut ini jenisnya banyak sebetulnya. Nah, kalau ini jenis apa nih? Yang untuk ngejar produksi hasilnya banyak madunya ini jenis Itama, rata-rata orang banyak budidaya yang Itama. Kalau ini jenis Itama ya? Ada lagi Apicalis. Terus itu untuk jenis damar. Jadi kalau di sekitar, kalau di untuk kayak kita ini kan di perumahan kan sulit dia nyari getah damar. Oh gitu, dia konsumsinya getah damar ya? Jadi agak sulit kita kembangkan di daerah perkotaan. Nah, kalau Itama ini sendiri ini konsumsinya bunga-bungaan ya? Ya, getah-getah. Oh, getah-getah gini ya? Pohon mangga, getah cukup lah. Ini makanya di halaman kita juga akhirnya dibudidaya juga tanaman-tanaman hutan untuk pakan dari kelulutnya ini. Nah, ini kan jenis Itama. Jadi jenis Itama ini kalau boleh tahu, kalau dia memang produktif dalam 1 bulan bisa menghasilkan berapa mililiter lah kira-kira? Biasanya kalau dia lagi musim bunga itu bisa satu kotak ini bisa sekitar 200 milian. 200 mili per bulan? Sebulan. 1 bulan bisa 2 kali panen ya? Kalau dia musim bunga, tapi kalau lagi kemarau gini agak sulit ya. Nah, itu sama Itama juga nih? Yang itu kemarin jenis kelulut emas gitu. Kelulut emas. Wah, itu lebih mahal harganya berarti ya? Jadi ada berapa jenis sih kelulut ini? Kalau di Indonesia ada banyak sebenarnya. Itu yang beruang tadi, yang madu? Beruang itu jenis no. Dia jadi ada banyak betul ya. Beruang juga. Apa Torasuka? Torasika, dia warnanya oranye kemerah-merahan. Jadi kalau rekomendasi untuk budidaya madu kelulut ini kita lebih baik kemana ininya? Kita ambil yang jenis mana? Jenis yang familiar buat kita bilang yang Itama itu. Itama ya. Oh, ini jadi yang Itama nih teman-teman. Jadi Itama ini sebenarnya perawatannya dan hama yang paling pokok dari ini apa namanya kalau hewannya ini? Kelenceng atau kelulut ini, satu semut, yang kedua jamur teman-teman. Kalau semut dia kalau masuk ke sarangnya ini dia merasa terganggu tadi kata Pak John tadi. Dan di sini pun, nah ini ada yang putih-putih ini jamurnya. Nah ini jamurnya harus kita singkirkan, kita rawat, kita bersihkan dari rumah madunya ini. Karena kalau enggak dia akan tidak merasa nyaman. Nah ada juga hewan lain di sini yang menjadi predator dari hewan kelulut ini atau kelenceng ini, itu cicak. Nah cicak. Jadi mungkin kalajengking, kodok yang bisa mengkonsumsi ini yang biasa memangsa dari hewan-hewan kecil seperti kelulut ini. Nah, jadi teman-teman, khasiat dari madu kelulutnya apa aja nih, Om John? Yang umum sih untuk jaga kesehatan lah ya. Jaga kesehatan, stamina ya, stamina. Terus untuk banyak juga untuk kejantanan kalau. Oh, vitalitas pria ya. Jadi kalau di keterangan di Google itu kan dia 4 kali lebih bagus dari madu biasa. Oh gitu. Khasiatnya ya. Khasiatnya sama kandungan enzimnya lebih tinggi deh. Berarti satu menjaga imunitas tubuh ya, imunitas, daya tahan tubuh, terus untuk vitalitas bagi pria. Itu nggak ada butuh campuran lain? Biasanya dicampur air hangat. Kalau
Kalau untuk biasanya kayak mah itu kan kalau orang bilang yang jangan yang asam-asam, justru malah madu kelulut ini rasanya asam. Asam ya, Ya, tapi memang khasiatnya untuk bisa membantu meredakan, ya, meredakan itu asam lambung sama mah ya. Oke, jadi itulah tadi sobat semua. Jadi madu kelulut nih paling penting adalah untuk menjaga vitalitas kita selaku laki-laki dan juga kemudian untuk imunitas, daya tahan tubuh ya, biar jangan gampang sakit. Ya pastinya ini memiliki 4 kali ini khasiatnya 4 kali lebih besar dibanding sama madu-madu biasa dari madu-madu lebah besar yang ada. Makanya di sini madu kelulut harganya juga agak lumayan lebih tinggi dibanding dengan madu-madu biasa. Per kilonya itu di pasaran 3,5 sampai 400. Nah, 350 sampai 400 per kilonya kata Pak John tadi. Nah, ini. Jadi teman-teman, ini kalau seandainya ada yang ingin dan tertarik untuk membudidaya madu ini, biasanya untuk bibitnya gimana kita carinya Om John? Yang sudah siap Sebenarnya budidaya? kalau untuk di wilayah Jambi ini ada sih sebenarnya yang menyediakan bibit. Itu di daerah Tebu sama daerah Tanjab Timur. Tebo sama Tanjab Timur. Cuman itu tadi ketika itu masih berbentuk log kayu, itu harganya lumayan tinggi, sekitar 900-an. 900. Itu jaminan untuk hasil panennya gimana kalau 900 Kalau itu? dalam log dijamin. Dijamin ya? Ya, kalau dalam log kayu ya. Log kayu Masih- jadi selain alami. Nah, masih alami diambil dari alam itu. Tapi kalau sudah pecah koloni seperti ini, Nah, ini pecah koloni ya itu namanya. prosesnya cukup panjang Untuk karena bisa menghasilkan. betul, karena dia baru dipisah dari koloni awal, Mm-mm. dia akan memperkuat dulu koloni itu Mm-mm. dengan menambah telur, Mm-mm. kemudian baru dia produksi madu. Artinya kalau kita memecah koloni itu kita harus mengambil indukan atau ratunya. Betul. Jadi pecah koloni itu kan membagi beberapa hip ya, atau beberapa kotak dari satu kotak awal. Mm-mm. Jadi yang kita pilih itu adalah telur-telur calon ratu. Pastikan ada itu. Oh gitu, Minimal telur ada calon 5. ratu. Oh gitu. Minimal ada 5 calon telur ratu untuk di kotak yang baru. Kalau kurang dari itu saya tidak bisa rekomendasi. Gitu ya, untuk bisa berhasil ya itu Betul. nantinya kan gitu. Tapi kalau dalam bentuk log Kalau bentuk lo kan pasti ratunya ada di situ. ada ya. Iya. Gitu. Jadi bisa lebih terinilah ya, terjamin ya untuk Keunikan ratu lebah kelulut ini, dia nggak bisa terbang. oh beda dengan Beda dengan kalau lebah. Iya, Ya, kalau lebah yang lebah biasa. bisa berpindah ya. Bisa Berarti kalau berpindah. lebah biasa ya. Kalau ini tidak bisa dia. Oh, Karena gitu. perutnya lebih besar, panjang dari sayapnya. Oh gitu. Oke, nanti teman-teman kita akan pelajari lebih spesifik ciri-ciri dari telur ratunya seperti apa dan bentuk kelulut ratunya seperti apa. Jadi kata Pak John tadi memang kelulut ratunya ini tidak bisa terbang dan secara fisik dia perutnya lebih besar dan lebih panjang. Kalau ratunya nggak bisa kita lihat ya. Kalau di kotak ini sulit dia karena di bawah. Oh dia pasti di dalam ini ya. Di bawah situ. Nah ini anak nih, anak baru Oh netas. ini anak. Baru netas. Oh gitu. Itu ratu bukan Om? Bukan. Oh bukan ya. Ini anakannya baru netas. Oh, ini Jadi anakan ya? fungsi madu sama roti lebah itu untuk makan anaknya sebetulnya. Telat kita panen, ini Oh dia kosong. kosong. Nggak ada isi madunya ya. Iya, nggak ada lagi. Oh iya. Karena Jadi memang itu pakan dia. Lari kemana? Di makanan mana anaknya. berarti Jadi, kalau kita produksi itu kalau kita panen minimal sepertiganya harus disisakan. Jangan dipanen semua. Makan. Untuk makan anak, karena keberlangsungan kehidupan lebah itu sendiri, karena Iya, iya. kelulut ini nggak lama usianya. jadi minimal untuk hasil yang lumayan itu per berapa minggu yang harus kita bisa panen? Kalau lagi musim bunga sebaiknya sebulan sekali, Sebulan sekali ya. karena sekalian di monitoring kan. Iya. Maksudnya monitoring itu dari predator tadi. Iya, iya. Ini seperti ini kan. Ini kalau kita buka-buka gini nih jamur tadi ya. Iya. Ini kalau kita buka-buka gini terganggu nggak dia nih? Sebenarnya terganggu, Oh gitu. cuman dia tidak begitu agresif.
Ada beberapa jenis yang agresif seperti yang beruang itu. Beruang itu agresif ya. Itu agresif. Dia nyerang ya. Nyerang. Sifatnya kalau ini yang Itama nih lebih bersahabat ya kayaknya. Makanya ini Direkomendasikan untuk dibudidaya. Oke, terima kasih Pak John sudah berbagi dengan kita di sini. Semoga teman-teman lain kalau terinspirasi untuk membudidayakan dari kelulut ini silakan. Ya, kalau memang mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like, comment, and share tentunya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa nantikan video selanjutnya dari Kapi Break Channel. Terima kasih.